guys, sorry banget telat. Kok kamu lama banget sih datangnya? Kita hampir 1 jam nungguin di sini. Iya, ini tugasnya udah mau selesai malah. Sorry. Tadi itu aku kehabisan bensin di jalan. Mana mau isi bensin, antrinya panjang banget. Di jalan macet lagi, kena asap. Panas banget. Coba deh kamu pakai kendaraan listrik, kan lebih ramah lingkungan. Tapi motorku masih baru. Sayang kalau ganti. Tapi ngomongin soal kendaraan listrik nih, kalian tahu nggak kalau transisi energi dari fosil ke listrik itu punya beberapa problem? Yang masalah kurang meratanya stasiun pengisian baterai itu ya. Atau yang subsidi. Ya betul semua, tapi nggak cuma itu aja. Jadi, data PT PLN menunjukkan terdapat 1.380 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang dibangun di 956 lokasi di Indonesia pada April 2024. Berdasarkan sebaran daerah, infrastruktur SPKLU paling banyak berada di Pulau Jawa, yakni 966 unit di 656 titik. Sementara, Maluku dan Papua masing-masing hanya memiliki 8 unit dan 7 unit. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah terkait ketimpangan jumlah infrastruktur yang sebarannya masih dominan di Pulau Jawa dan hanya terpusat di kota-kota besar. Selain kesenjangan akibat faktor geografis, kesenjangan lain juga muncul di sektor ekonomi. Melansir situs resmi Gaikindo, disebutkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia untuk membeli kendaraan listrik masih terbatas, khususnya untuk piramida sosial terbesar masyarakat Indonesia, yaitu kelas menengah ke bawah. Di samping itu, subsidi yang diberikan pemerintah masih belum maksimal. Subsidi kendaraan listrik lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah atas dibandingkan masyarakat kelas bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa subsidi yang diterapkan cenderung tidak tepat sasaran. Meski teruji lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar bensin, tetapi kendaraan listrik masih mendapat keraguan terkait ketahanan jarak tempuhnya. Lebih lanjut, peningkatan produksi kendaraan listrik berisiko membawa pada persoalan baru. Studi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan potensi limbah yang perlu diwaspadai. Tidak hanya baterai bekas pakai, melainkan juga limbah dari proses produksi baterai, serta limbah dari proses daur ulang baterai yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya. Adopsi kendaraan listrik juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai solusi untuk permasalahan polusi udara. Pasalnya, konsumsi energi kendaraan listrik diklaim masih dipasok dari PLTU berbahan baku batu bara. Hal ini cukup mendasar. Sebagai contoh, dari perhitungan PLN, kebutuhan daya untuk 2 juta mobil listrik bisa mencapai 1000 MW atau setara dengan 1 PLTU skala besar. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi juga membenarkan bahwa emisi karbon dari kendaraan listrik hanya berpindah ke PLTU batubara. Masalah terakhir, tingkat pengetahuan dan kesadaran publik tentang kendaraan listrik masih rendah. Banyak orang mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat, cara kerja, dan performa kendaraan listrik. Masyarakat membutuhkan informasi sebagai bahan perbandingan dengan jenis kendaraan berbahan bakar minyak yang sudah lama mereka gunakan. Mereka perlu memastikan kendaraan yang relatif baru ini cocok dan nyaman untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah, ternyata sekompleks itu ya problemnya. Iya, benar banget. Kalau gitu berarti ada banyak pihak-pihak yang terlibat dalam transisi energi fosil ke energi listrik ini ya? Yep, bener banget. Jadi waktu dia jelasin, aku sempat browsing tipis-tipis nih. Jadi ada beberapa pihak ternyata yang terlibat tuh. Ih, kece banget. Emang siapa aja tuh? Jadi, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai pelaku sosial ekonomi, ruang-ruang sosial ekonomi dalam transisi energi fosil ke listrik pada kendaraan bermotor. Pertama, tentunya pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Indonesia sendiri telah mendorong percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Selanjutnya, kita mempunyai beberapa kementerian yang saling berkolaborasi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di antaranya ada Kementerian ESDM, Perindustrian, Perhubungan, dan Keuangan. Kementerian-kementerian ini saling berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur, pengadaan, pengujian, dan pemberian insentif pada kendaraan listrik. Kementerian juga menggandeng badan usaha milik negara seperti Pertamina yang bekerja sama dengan BPPT RI dalam pembangunan stasiun pengisian baterai, dan juga PLN selaku penyuplai listrik dan pengembang stasiun pengisian baterai. Di sisi lain, kita juga memiliki pihak-pihak swasta yang terlibat, baik itu sebagai penyuplai maupun investor. Dari dalam negeri, contohnya kita memiliki Grab, Bluebird, dan juga VR.
Sedangkan dari luar negeri kita miliki BYD, Hyundai, dan juga LG. Di sini, masyarakat juga ikut berperan. Masyarakat sebagai konsumen dan juga penerima manfaat serta kebijakan. Berdasarkan data dari Databox, pada tahun 2022 tercatat pengguna kendaraan listrik sebanyak 25.782 unit, yang mana meningkat 13 kali lipat dari tahun 2020. Seiring dimulainya pengadaan infrastruktur stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Oh, ternyata banyak juga ya pihak yang terlibat dan semua punya peran masing-masing. Iya betul, tapi aku jadi kepo nih. Kalau dari perspektif sosiologis, dinamika konfliknya gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih, Terdapat konflik kepentingan antara banyak aktor dalam pengambilan kebijakan terkait transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan berbahan bakar listrik. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah Kementerian ESDM, KLHK, Kemenku, Bappenas, PLN, pihak-pihak asing, industri EBT, industri batubara, dan NGO. Konflik kepentingan antara banyak aktor tersebut kemudian mengarah pada kebijakan yang inkonsisten dan kontradiktif satu sama lain. Sebut saja gencarnya kebijakan pemerintah soal insentif dan subsidi KLBB, tetapi tingkat ketergantungan Indonesia atas batubara masih tinggi. Kemudian kurangnya jumlah stasiun pengisian baterai yang menandakan perkembangan infrastruktur untuk KLBB masih kurang dan kondisi pasar yang belum siap untuk mempengaruhi investasi yang masuk di Indonesia. Lebih lanjut lagi, peraturan yang kontradiktif semakin menyulitkan perizinan dan proses perkembangannya pasar EBT di Indonesia. Hal tersebut bukan terjadi tanpa sebab, melainkan ada beberapa kelompok masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan yang terbatas. Dalam kasus di Indonesia, berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, industri bahan bakar fosil, LSM, dan investor asing bersaing untuk mendapatkan pengaruh atas kebijakan energi. Konflik tersebut kemudian bermanifestasi dalam kebijakan kontradiktif yang mencerminkan adanya kepentingan kelompok daripada strategi kohesif untuk pembangunan berkelanjutan. Dinamika konflik yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana kendaraan listrik belum bisa menurunkan emisi karbon secara efektif. Berdasarkan temuan dalam Economic and Environmental Impact of Electric Vehicle Production in Indonesia, keberadaan kendaraan listrik menyumbang sebesar 0,6% dari total 4% tambahan emisi yang berasal dari sektor industri dan baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, dalam produksi kendaraan listrik dan komponen baterainya justru menambah emisi karbon di Indonesia. Di samping itu, pasokan listrik Indonesia hingga kini masih bergantung pada batubara. Tidak heran, menurut data dari Goodstat, Indonesia menjadi negara keempat yang tidak bisa lepas dari batubara. Dengan penggunaan batubara mendominasi sebagai bahan bakar nasional, yaitu sebesar 45%. Berdasarkan data dari Scopus Data, Indonesia termasuk dalam kategori High Emission Country dengan emisi karbon yang dihasilkan sebesar 0,718 ekuivalen karbon dioksida kilogram per kilowatt hour. Angka tersebut bersumber dari output CO2 rata-rata per unit energi dari berbagai sumber bahan bakar fosil. Dapat dikatakan ketika menggunakan kendaraan listrik, emisi dari proses produksi listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil secara signifikan mengurangi potensi pengurangan emisi CO2. Proses adopsi kendaraan listrik dapat menciptakan kesenjangan yang memandang pemilik kendaraan listrik identik dengan orang-orang kelas menengah atas. Kelompok masyarakat kecil mungkin tidak dapat sepenuhnya merasakan manfaat dari transisi energi tersebut, sedangkan kelompok yang mendapat keuntungan dari subsidi adalah kelompok menengah ke atas yang pada dasarnya sudah mampu secara finansial. Adopsi kendaraan listrik memiliki dampak signifikan terhadap persaingan antar perusahaan dan tenaga kerja. Transisi ini dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja di sektor otomotif konvensional, terutama di pabrik produksi kendaraan bahan bakar fosil. Sisi baiknya, adanya investasi besar dalam sektor kendaraan listrik akan membuka lapangan kerja baru, terutama di bidang teknologi baterai, elektronik, dan infrastruktur pengisian daya. Sebagai bentuk partisipasi dalam mengupayakan target net zero emission, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan terkait kendaraan listrik sebagai berikut. Meskipun banyak peraturan telah ditetapkan, konsumsi energi pada sektor transportasi masih tetap tinggi dan berkorelasi positif pada emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan. Pada tahun 2021, sektor transportasi menyumbang 23% dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Indonesia, di mana 90%-nya adalah emisi gas rumah kaca dari transportasi darat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah masih kurang kuat untuk mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari sektor transportasi. Kalau kayak gitu, berarti transisi energi fosil ke listrik ini tuh lebih banyak keuntungan atau kerugiannya? Nah, kalau gitu, mari kita breakdown satu-satu dulu. Keuntungan yang didapatkan dari perkembangan sosial ekonomi isu transisi energi ini antara lain meningkatnya lapangan pekerjaan baru karena adanya inovasi teknologi dan energi. Dikutip dari Global Green Growth
Institute 2020, pertumbuhan pekerjaan baru di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 2,1 juta hingga 3,7 juta pada sektor energi terbarukan dan 0,5 juta pada sektor lain yang mendukung sektor energi terbarukan. Yang selanjutnya, mendapatkan kerjasama dan investasi dari negara lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi nikel yang berlimpah, di mana nikel ini merupakan salah satu bahan utama baterai kendaraan listrik. Dikutip dari Kompas ID 2024, Hyundai dan LG berkolaborasi dalam menginvestasi PT HLI Clean Power. Mereka menginvestasikan 20 triliun dan 160 triliun untuk ekosistem baterai listrik. Selain itu, transisi energi ini juga menyebabkan berkurangnya emisi karbon dan impor bahan bakar fosil, yang mana secara tidak langsung juga mengurangi penyebab adanya climate change. Selain keuntungan, ternyata transisi energi ini juga memiliki beberapa kerugian. Di antaranya, hilangnya beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan energi fosil. Di sisi lain, transisi ini juga menimbulkan gap keterampilan, mengingat teknologi yang digunakan merupakan teknologi keluaran terbaru. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan kenaikan angka pengangguran di Indonesia. Tidak hanya itu, rupanya transisi energi ini juga haus akan bahan mentah. Hal ini terbukti dengan adanya eksploitasi nikel di Morowali, Sulawesi yang menyebabkan adanya deforestasi dan juga degradasi air. Bahkan, kebijakan insentif bea masuk kendaraan listrik ke Indonesia juga merugikan. Walaupun itu dalam jangka pendek, tetapi kebijakan ini tidak diterapkan dengan sistem kuota, yang mana dapat menimbulkan risiko monopoli pasar asing di Indonesia. Nah, dari penjelasanku tadi, menurut kalian ada gambaran nggak sih kedepannya isu ini tuh bakal gimana? Kalau menurut aku sih kedepannya jika pemerintah benar-benar bertujuan untuk menjadikan electric vehicle sebagai solusi masalah iklim, mungkin akan ada perubahan regulasi terkait subsidi electric vehicle agar lebih bisa dijangkau oleh kelompok dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah, sehingga transisi ke kendaraan listrik menjadi lebih masif. Atau jika pemerintah benar-benar berorientasi pada pengurangan emisi karbon, bisa saja terjadi perubahan transportasi umum menjadi menggunakan KLBB dan peningkatan infrastruktur pendukung KLBB. Lebih lanjut lagi, jika pemerintah mengubah regulasi terkait electric vehicle, penerimaan masyarakat akan transisi ke kendaraan listrik mungkin akan semakin besar sehingga masyarakat tertarik untuk membeli kendaraan. Nah, kalau menurut kalian gimana?